Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Ekonomi Syariah, yaitu materi tentang teori konsumsi dalam ekonomi syariah. Nah, materi ini merupakan materi yang saya cantumkan dalam RPS itu untuk minggu kedua ya. Baiklah, saya akan share screen bahan ajar kita yaitu PPT. Nah, teori dalam ekonomi Islam. Dalam materi ini ada dua capaian pembelajaran. Yang pertama itu eh, mahasiswa mampu menyebutkan pengertian dari konsumsi itu apa, dan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam. Baiklah, kita mulai. Jadi, pengertian dari konsumsi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Nah, menghabiskan atau mengurangi daya guna ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dan biasanya orang yang menjalankan kegiatan tersebut disebut sebagai konsumen. Nah, konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang dihabiskan nilai guna dan mengurangi dan menghabiskan nilai guna yang tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip konsumsi itu dalam teori ekonomi Islam apa saja? Ada 10 prinsip. Yang pertama itu harus halal atau diperbolehkan. Yang kedua itu thoyyib, baik dan bermanfaat. Yang ketiga itu moderasi. Yang keempat ada takwa. Yang kelima ada zakat. Yang keenam keadilan dan kesetaraan. Yang ketujuh, penghindaran dari riba. Dan yang kedelapan, penghormatan terhadap sumber daya alam. Yang kesembilan, pendidikan konsumen. Dan yang kesepuluh, kesejahteraan sosial. Kita akan bahas satu persatu prinsip-prinsip dalam konsumsi menurut teori ekonomi Islam ini. Yang pertama, itu ada prinsip halal atau diperbolehkan. Jadi, kita mengkonsumsi seperti makan, minum, barang lain, atau jasa-jasa itu harus halal. Dalam negara kita sudah ada yang namanya labelisasi halal ya. Jadi barang, makanan, minuman, itu semuanya sudah ada label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Halal ini berarti diperbolehkan dalam Islam ya, dalam hukum ekonomi Islam. Nah, yang tidak diperbolehkan itu yang non halal seperti alkohol, daging babi, dan itu harus dihindari. Selanjutnya ada toyib. Toyib di sini baik dan bermanfaat. Berbeda dari halal, kalau halal itu kan sifatnya terhindar dari barang-barang non halal ya. Tetapi kalau toyib, mohon maaf, toyib ini baik. Artinya ketika kita mengkonsumsi barang atau jasa ini, maka akan bermanfaat dan baik bagi tubuh kita. Contohnya, misalkan kalau kita makan 3 kali sehari ya, mengkonsumsi nasi 3 kali sehari atau makan makanan yang lainnya, itu bermanfaat bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan kita agar kita tetap bisa beraktivitas dan beribadah. Yang selanjutnya moderasi. Moderasi di sini artinya dalam konsumsi kita dilarang untuk boros dan berlebihan. Kita harus menyeimbangkan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan kita serta menghindari pemborosan. Selanjutnya ada yang namanya takwa, artinya dalam konsumsi kita pun harus
ada rasa kehati-hatian dan berperilaku kita seperti takut kepada Allah ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang tidak halal atau dengan perilaku mendapatkan barang dan jasa tersebut dengan cara yang tidak diperbolehkan seperti curang, mencuri, menipu dalam proses konsumsi kita tersebut. Selanjutnya ada zakat. Jadi selain kita mengkonsumsi barang, menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa, kita juga perlu adanya berzakat. Zakat ini salah satu dari perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana ketika harta kita sudah mencapai hisabnya, maka kita harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan yang berlaku. Nah, tadi kurang, jadi pembayaran zakat ini biasanya dibayarkan ke 8 asnaf ya, bukan ke yang di luar 8 asnaf. Kita boleh membagi harta kita di luar 8 asnaf yang wajib menerima zakat itu, tapi bukan disebut dengan zakat, hanya saja itu disebut dengan infak atau sedekah. Yang selanjutnya ada keadilan dan kesetaraan. Di sini maksudnya kita itu mengkonsumsi harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi diharapkan kita harus membantu yang kurang mampu berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Itu salah satu prinsip dari konsumsi dalam ekonomi syariah. Jadi konsumsi itu sudah jelas di sini bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita menghabiskan harta kita untuk membeli barang, membeli jasa, membeli makanan, minuman untuk diri kita sendiri tidak, tetapi kita perlu adanya keadilan. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita sudah mampu memenuhi kebutuhan kita, maka kelebihan yang kita miliki bisa kita bagikan ke kerabat kita yang membutuhkan. Selanjutnya, menghindari riba. Menghindari riba di sini artinya dalam mengkonsumsi atau penggunaan suatu barang dan jasa itu, kita harus menghindari transaksi yang melibatkan bunga, baik dalam meminjam uang atau yang lainnya ya. Selanjutnya, penghormatan terhadap sumber daya alam. Nah, di sini artinya dalam konsumsi, kita mengkonsumsi, kita mengambil bahan konsumsi kita dari alam, namun ada persyaratan atau prinsipnya dalam ekonomi syariah itu, kita tidak boleh merusak lingkungan dan sumber daya alam. Jadi, apabila kita mengambil sumber konsumsi kita dari alam, sebaiknya kita tetap menjaga kelestarian alam itu. Misalkan nih, kita menggali sesuatu untuk hal yang harus kita konsumsi. Nah, penggalian itu harus kita reboisasi agar alam kita tidak rusak. Karena kalau ketika alam sudah rusak, yang rugi juga manusia yang tinggal di alam itu. Kemudian pendidikan konsumen. Jadi artinya di sini dalam konsumsi bagaimana pendidikan konsumen ini prinsipnya individu harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam konsumsi apa saja. Pendidikan konsumen ini penting agar individu dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam berkonsumsi. Bisa memilah mana yang kebutuhan, bisa memilah mana yang keinginan, dan bisa memilah juga membeli suatu barang itu sesuai dengan penghasilan kita. Boleh membeli suatu keinginan, bukan hanya kebutuhan. Misalkan kita sudah memenuhi kebutuhan kita, tapi kita masih ingin mengkonsumsi apa yang kita inginkan, boleh saja, tetapi dengan transaksi-transaksi yang tidak dilarang. Tidak boleh berhutang, tetapi berhutang yang dari cara yang diperbolehkan. Yang terakhir, kesejahteraan sosial. Nah, jadi dari teori konsumsi, prinsip yang terakhir itu kesejahteraan sosial
Artinya konsumsi kita juga harus berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat secara ekonomi. Jadi, saya ada contoh kecil untuk prinsip kesejahteraan sosial ini, seperti misalkan kalian mau berbelanja, berbelanjalah kepada kalau misalkan ada keinginan atau barang kebutuhan kalian, berbelanjalah kepada orang yang UMKM ya, pedagang kecil. Karena jangan hanya berbelanja yang misalkan di supermarket atau pedagang-pedagang besar lainnya. Tapi kalau misalkan memang barang yang kita butuhkan itu ada dijual oleh pedagang kecil, tidak salahnya sewaktu-waktu kita berbelanja juga kepada mereka. Seperti itu mungkin contohnya. Baik, sejauh ini yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Nanti setelahnya saya akan bertanya, apakah kalian sudah mengerti dan bisa menjelaskan capaian dari pembelajaran kita pada siang ini. Nah, sebelumnya adakah yang ingin kalian tanyakan masalah eh, materi kita tentang teori konsumsi dalam konsep ekonomi syariah? Ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Sembari menunggu apa yang ingin kalian tanyakan, saya ingin tahu dulu apakah kalian sudah paham, sudah jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi. Silakan, siapa yang bisa menjawab capaian dari pembelajaran kita? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari konsumsi? Baiklah, Desta, silakan. Tadi pengertian dari konsumsi yaitu em, kegiatan yang pendahuluan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik 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 berupa barang ataupun jasa. Adapun juga konsumsi itu mencangkup pilihan pola hidup, gaya hidup, serta mengatur sumber daya manusia dan alam dengan baik. Oke, baik. Sudah baik sekali jawabannya, Desta. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, prinsip-prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah itu, siapa yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, saya yang mau menjawab, saya tunjuk ya. Ada? Tidak ada, saya tunjuk. Coba silakan. Coba silakan. Siapa ya? Hanif? Halo, Hanif? Gimana sinyalnya ada, Hanif? Atau mikrofonnya bermasalah? Gimana? Halo, Hanif?
Kamu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Ya. Silakan Hanif. Ini suaranya kurang keras ya. Iya, Bu. Pada presentasi tadi ada prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam itu ada halal, ada tayyib, moderasi, takwa, zakat, keadilan dan kesetaraan, penghindaran dari riba, penghormatan terhadap sumber daya alam, pendidikan konsumen, dan kesejahteraan sosial, Bu. Oh ya, seperti itu. Baiklah, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baiklah kalau begitu ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu materi kita untuk teori konsumsi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.